Menurut saya sih sebagai gubernur ya, bukan raja. Ya, Berkeliling lah, Berkeliling lah. boleh lah. Takbir bareng lah. Gitu ya. Ya kan? Kita rindu pemimpin yang dalam suasana Ramadan. Ya kan? Kita rindu dalam suasana Ramadan ini setahun sekali. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita berpuasa. Forum Parlemen Jabar 2009-2014. Yes. Om kan sedang memasangkan dulu itu tripod sama mic nih. Selamat menyaksikan dulu semua. Di sini tempatnya kita bicara perubahan. Di sini rumahnya arah pemikir Jabar. Kami mengeritik untuk Jabar lebih baik. Kami menulik, memberi saran terbaik. Jangan kalian di sana gerak atas kehadiran kami, apalagi kalian marah. Bukti kalian anti kritik. Forum alumni ini bukanlah kaleng-kaleng. Orang-orangnya handal dalam segala masalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul kembali dengan teman-teman dari Forum Parlemen Jawa Barat 2009-2014. Kebetulan hadir tamu kita dari tokoh masyarakat Jawa Barat, yaitu Kang Caca atau Kang Rizal ya, Yan Rizal. Oke, dia adalah aktivis, tokoh pergerakan yang banyak malang melintang di Jawa Barat. Selamat malam, assalamualaikum Kang Caca. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih nih bisa hadir ke sini nih. Iya. Waduh, ini bulan puasa diundang langsung Jauh-jauh semangat jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari hutan soalnya. Lingkungan hidup. Iya. Ini hadir juga di samping kita nih Kang Gantira dari alumni 2009-2014. Ya. Beliau adalah dulunya di fraksi Gerindra. 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita berpuasa. Dalam perjalanan pemerintahan Kang Deddy Mulyadi selama mereka selama beliau dilantik, khususnya di bulan puasa ini, kita kan sering melihat nih Kang Caca mengenai medsos Kang Deddy, ya ada lingkungan, ada melarang study tour, terus juga kerjasama dengan TNI. Itu kan menjadi viral atau kemana-mana Kang Caca. Tapi kita perasaannya ya, tidak pernah melihat gitu, tidak pernah melihat bahwa kegiatan khususnya gitu ya di bulan suci Ramadan ini yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi yang diupload di dalam media sosialnya. Bagaimana menurut Kang Caca itu? Menurut saya sih sebagai gubernur ya, bukan raja. Ya. Dari gubernur pemimpin wilayah Jawa Barat yang pluralis. Biasanya pemimpin itu yang biasanya lah itu harus sebelum puasa itu sudah mulai itu rencana tarlingnya di mana. Terus ya itu harus ada itu penuh sebulan penuh itu. Ini nggak ada tuh. Apa nggak ada? Jadi itu nggak perlu, itu taruhlah bahwa kalau taraweh keliling itu, taraweh itu sunnah. Tapi seorang pemimpin nggak bisa begitu. Karena harus mengajarkan kepada edukasi kepada masyarakat. Taraweh itu penting untuk menyatukan, berbaur dengan masyarakat. Jangan marah-marahin terus masyarakat. Nah, jadi ini nggak pernah nih, nggak ada yang dilihat ini. Maksud saya mau tanya nih ke Kang Caca, apakah memang pernah mendengar atau sama sekali tidak pernah mendengar nih? Tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat. Oh gitu. Nah ini yang tidak berarti baik. Kalau gitu, berarti perhatian Deddy terhadap khususnya umat Islam di bulan puasa kurang dong kalau gitu? Ya sangat kurang. Kurang ya? Ya.
Sangat kurang. jadi lebih condong ke hal yang lain gitu. Ya, jadi lebih condong bagaimana pencitraan dirinya aja. Melarang ini, melarang itu, segala macam, nabrak ini, nabrak itu. Nah, ini nggak bagus gitu. Ini harus ada pendidikan terhadap masyarakat, bagaimana terhadap umat Islam lah khususnya. Itu ada tarawih keliling. Kalau perlu mau 2 minggu lagi sebelum mudik itu harus ada, misalnya Dedi itu datang ke memerintahkan kepada semua perusahaan-perusahaan bagaimana membayar THR, kapan paling lambat THR itu dibayar, persediaan bagaimana mudik dibicarakan dengan DPRD gitu. Itu kan biasanya dibicarakan dengan DPRD segala sesuatunya. Ini nggak pernah nih ada. Jadi pemimpin jangan bikin sendiri. Ini bukan kebijakan sendiri, harus kebijakan bersama. Pemprov loh namanya, gubernur ini. Berarti tidak perhatian lah intinya. Ya, tidak ada perhatian untuk itu. Gitu ya. Termasuk mudik apa segala macam nggak ada. 5 hari mudik itu dipersiapkan apa segala macam. Bahkan begini, saya kan pernah baca nih di salah satu media, bahkan DPRD Jawa Barat sendiri dari salah satu fraksi menyatakan bahwa tidak ada koordinasi nih terkait urusan mudik. Sementara mudik ini sangat penting gitu. Menurut Kang Caca bagaimana itu? Ya itulah kekurangannya. Harusnya kan dibicarakan dengan DPR, DPRD, bagaimana rencananya dengan dinas perhubungan, dengan dinas terkait lah dengan kepolisian, dengan itu bagaimana menjaga arus mudik itu jangan sampai ada kemacetan. Muspida, Muspika, semua itu diajak bicara untuk menjaga bagaimana caranya jangan macet, bagaimana caranya jangan sampai banyak kecelakaan. Karena mudik ini itu udah budaya. Jangan ngurusin soal wah ormas ini melarang THR apa. Nggak ada. Ormas itu juga THR itu ormas juga budaya kok. Dan setuju gitu ya? Setuju. Kalau ormas minta THR diberikan, ya biarin aja, itu setuju kok. Setuju ya? Oke. Ya, itu biasa kok. Itu budaya. Kenapa mesti dipermasalahkan? Jadi itu mau ngasih mau enggak itu mah biasa kok. Jadi langkah Gubernur Jawa Barat melarang memberi THR kepada ormas-ormas ini berarti menurut Kang Caca sendiri itu tidak benar gitu? Tidak benar. Tidak benar. Karena ormas, ingat ya, saya tanya, NU ormas bukan? Ormas. Muhammadiyah ormas bukan? Ormas. Jadi ormas NU, Muhammadiyah. Oke, itu kan. Tapi saya melihat kan banyak gebrakan dalam 1 bulan terakhir ini. Deddy Mulyadi nih, Kang Caca, dari mulai bongkar hibis di Bogor, terus juga melarang study tour sekolah, ya kan? Termasuk yang sekarang agak sedikit ramai juga nih mengenai kerjasama dan TNI, ya kan? Dan dalam kita ngobrol malam ini, kita juga ingin sedikit menakar kepemimpinan Deddy Mulyadi dari sisi bulan suci Ramadan. Seberapa besar empati Deddy Mulyadi terhadap masyarakat umat Islam di Jawa Barat, khususnya dalam memberikan contoh, ya kan, terkait dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Karena bila bicara bulan Ramadan panjang nih, udah mulai dari persiapan tarawihnya ibaratnya kan, Arling. Kalau pas mendekati mau Lebaran persiapan untuk ini arus mudik, ya kan, dan lain-lain. Menurut Kang Caca nih sebagai tokoh Jawa Barat, apa yang dilihat khususnya, karena kalau melihat sekarang kan lebih gampang nih melihat pergerakan Deddy Mulyadi itu ada di medsos, gitu kan. Nah, selama ini Kang Caca melihat tidak ada di medsos terkait dengan kegiatan Deddy Mulyadi, misalkan melakukan tarawih keliling, dimunculkan nih di medsos, gitu kan, atau misalkan persiapan Lebaran, koordinasi, dimunculkan di dunia mayanya. Ada tidak Kang Caca nih? Mau nanya nih. Pertama-tama saya melihat Kang Deddy ini harus melihat bahwa dia itu adalah seorang gubernur.
gubernur itu pemimpinnya. Ya. Di dalam bulan suci Ramadan ini, dari persiapannya itu, saya tidak pernah melihat baik di medsos manapun Ya. Dedi melakukan kegiatan taraweh keliling. Walaupun taraweh keliling itu Sunnah ya. sunnah gitu, bukan wajib, tetapi esensi daripada seorang gubernur, Ya. seorang pemimpin itu adalah edukasi Edukasi ya. dan memperlihatkan juga kepada umat Islam khususnya bahwa Dedi ini loh, Perhatian gitu. perhatian loh, Oh, gitu. ikut, karena di taraweh itu dia bisa menyampaikan programnya, apanya Ya, gitu. yang baik-baik untuk para Masyarakat Jawa Barat. masyarakat Jawa Barat. Jadi itu harusnya dipergunakan oleh Pak Dedi, tapi saya tidak pernah melihat itu. Begitu itu dengan masalah taraweh. Saya tidak pernah juga melihat Pak Dedi ini mengatakan bahwa para pengusaha maksimal sebelum hari H Lebaran harus sudah membayarkan THR. Seminggu sebelum Lebaran. Ya, gitu. seminggu Ya. sebelum Lebaran harus memberikan bayar THR kepada karyawannya gitu. Nah, apa? Ini saya nggak pernah lihat gitu. Lihat juga ya. Nggak pernah lihat gitu di medsos, di apa. Itu saya cari-cari kok nggak ada gitu. Padahal masalah THR, masalah itu adalah masalah budaya. Krusial ya. Budaya, dan kadang-kadang itu dibolehkan oleh baik perundang-undangan maupun aturan yang ada. Dan saya tidak pernah juga melihat Pak Dedi ini berkoordinasi baik dengan Musbida maupun dengan DPRD untuk bagaimana nih menghadapi mudik Lebaran. Perencanaan lah gitu kan. Perencanaannya, mudik persiapannya. Lebaran, persiapannya, bagaimana supaya tidak ada meminimalisir kecelakaan, meminimalisir kemacetan, apa segala macam perbaikan jalan yang mana yang akan dilalui oleh para pemudik. Ini saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya. Nggak pernah lihat medsosnya. Medsosnya hanya sekitar pencitraan aja gitu. Pencitraan dirinya melakukan ini dan itu tanpa ada. Atau mungkin karena gini Kang Caca nih, karena ini mungkin tidak bisa dikatakan ini menarik bagi Kang Dedi untuk hal-hal yang sifatnya kegiatan tadi, ya taraweh, ya persiapan itu mungkin lebih tertarik di bidang lain. Itu bagaimana atau seperti itu atau gimana itu? Ya, itulah justru yang kita tidak mengerti. Oh gitu. Kalau esensi sebagai pemimpin, Ya. karena ini penduduk Jawa Barat ini 90 mungkin 80% Ya. itu umat Islam. Ya. Harusnya kan dia aware dengan umat Islam ini. Momentumnya tepat. Oh. Banyak sekarang kan Dedi ini bagaimana dengan Islam apa segala macam. Justru momentum sekarang harusnya Dedi memperlihatkan bagaimana kedekatan Dedi dengan umat Islam Untuk mengurangi mungkin penilaian dari masyarakat. Nah, kalau ini kan kayak begini, kita tunggu-tunggu kok nggak ada. Ada ya? Padahal ini momentum sangat momentum edukasi masyarakat, memperlihatkan ke masyarakat bagaimana kecintaannya Dedi terhadap masyarakat yang masyarakat Jawa Barat ini 80% umat Islam. Jadi gini, Ini nggak ada, ini nggak lihat. Kang Caca gini, kan kalau kita bicara proses perjalanan puasa ini mungkin hanya 2 malam 3 malam lagi nih. Iya, Kita atau 2 hari 3 hari lagi puasa nih. iya, Itu pun kalau genap ya. iya. Kalau 29 kan mungkin minggu udah lebaran gitu. Kita Iya. nggak tahu ya. Itu terlambat atau masih ada kesempatan untuk Dedi menyampaikan tadi persiapan mudik atau apa atau bagaimana gitu. Sebenarnya masih ada kesempatan dia yang harus dia bisa lakukan gitu. Gitu ya. Ya, gebrakannya apa, bagaimana, apa mudik bareng, mudiknya, persiapan mudik, menyediakan untuk armada untuk mudik Gratis dan lain-lain. Iya, gitu. Ini kayak sama sekali kita nggak lihat gitu. Jangankan mudik gratisnya,
Gitu ya. buat urusan. Kalau begitu gimana jadi persepsi Kang Caca terhadap Gubernur Dedi ini kalau melihat tadi kan hampir dalam posisi ya, ini tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat dan lain-lain. Ini persepsi Kang Caca seperti apa jadinya ke Kang Dedi ini? Ya saya melihat ini Kang Dedi ini gubernur atau raja. Oh begitu ya. Itu aja. Itu aja ya. Oke. Ya. Kalau raja mungkin boleh-boleh saja dia. Gitu ya. Karena dia gubernur. Ya. Nggak boleh begitu. Siap. Iya. Sekarang begini nih. Ini kan nih mau nanya nih sama sebelahnya nih. Ini kos kita juga nih. Ini Kang Gantira juga saya ingin bertanya nih, karena kalau tadi udah menyikapi dari yang disampaikan oleh Kang Caca, kan dalam terang jelas. Dia tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Bahkan terakhirnya ada, ini kan bukan raja. Bagaimana pandangan ini Kang Gantira sendiri ini? Terima kasih Ya. Kang Adi bidang bantu-bantuan. Enaknya mah Agan lah ya. Pak Agan, siap. Siap, Pak Agan. Atur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman semua, kita di bulan akhir-akhir Ramadan ini mungkin yang dimaksud daripada tadi Pak Moderator dengan Kang Caca ini, Kang Caca ini udah sepuh nih. Jadi pembicaraan kadang-kadang top mall lah gitu ya. Saya gitu. selalu bicara top mall. Sama, intinya begini. Aroma Ramadan itu saya melihat bahwa zaman-zaman dahulu itu terasa bahwa pemimpin itu hadir dalam memberikan, ya tidak hanya siraman rohani lah, tapi memberikan suasana edukasi bahwa bulan Ramadan ini bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan masalah kebutuhan masyarakat, bagaimana menyikapi apalagi di akhir-akhir ini. Memang apa yang dikatakan Kang Caca ada benarnya, bahwa aroma itu, suasana itu seperti hilang. Hilang ya? Seperti hilang. Satu, memang kita selama ini melihat kinerja Kang Dedi itu adalah sepak terjang secara Spontanitas. Spontanitas itu. Walaupun itu apa kebutuhan medsos, kita nggak lari ke sana. Namun melihat daripada kejadian, daripada membongkar segala, kita dukung lah untuk masalah itu, kita dukung. Namun pada jatuh hari bulan Ramadan, sebaiknya kita saling guyub lah, saling guyub, saling memberikan satu petuah bahwa Pak Gubernur ini hadir. Karena aroma yang saya katakan tadi tidak terasa itu, kalau zaman dulu kan adanya satu yang tadi dikatakan tarawih keliling, atau minimal silaturahmi Ramadan. Ya dulu kan ada safari Ramadan. Mungkin sekarang bisa dibuat judul lain gaya Kang Dedi lah untuk mengisi situasi di bulan Ramadan. Tidak adanya koordinasi dengan tadi baik Muspika, Muspida ataupun di masyarakat, apalagi dengan dinas-dinas terkait, dinas perhubungan menghadapi. Ya oke lah, kita sekarang bicara terakhir bulan Ramadan ini antara 3 hari lagi. Biasanya -7 itu sudah ada aroma pemimpin. -6, -5 apalagi. Sudah turun gitu ya? Sudah turun. Memperlihatkan posko-posko persiapan minimal informasi dari Pemprov Jabar itu sudah memberikan apa terhadap untuk istirahat. Posko untuk reset sebentar. Bantu daripada yang sudah ada dilaksanakan oleh aparatur negara, ya kan, dari pusat. Nah ini Pemprov daerah untuk berkoordinasi dengan wali kota, bupati, dan daerah yang 27 kota kabupaten di kita ini. Sementara ada yang keluar Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah ini aroma itu tidak ada, Pak. Gini, saya ini pernah membaca salah satu berita bahwa dari anggota DPRD Jawa Barat, salah satu fraksi, menyatakan bahwa justru dia mempertanyakan juga, tidak ada koordinasi gitu, ya kan? Bahkan seolah-olah ini memang sama sekali dalam tanda kutip ini Dewan memang tidak diajak untuk berkoordinasi dalam hal persiapan mudik. Karena dia kan tadi kalau saya baca di media, Dewan menginginkan gubernur itu kan juga harus memastikan kesiapan arus mudik itu berjalan sesuai dengan rencana, aman dan lancar, mengurangi resiko tingkat kecelakaan. Itu tidak ada. Itu bagaimana Agan sendiri? Agan nih. Ya itu tadi menyambung pembicaraan yang barusan itu, bahwa
solusi dari seorang pemimpin itu memberikan bahwa keyakinan kepada warga Jabar siap mudik, nyaman, aman, dan mungkin persiapan yang tidak mudik juga harus harus diayomi, misalnya ketersediaan pangan, kesetaraan harga, kan gitu. Banyak hal lah, ada operasi pasar gitulah. Operasi pasar lah yang sedemikian rupa itu kan saya rasa sekarang ini kita tidak merasakan itu. Atau mungkin tidak masuk di YouTube gitu, jangan-jangannya. Tidak masuk di medsosnya Kang Deddy, jangan-jangan. Nah, kalau bicara medsos itu, makanya apakah saya tidak paham mengenai satu kepentingan atau apapun ya. Tapi di sini rasanya aroma di bulan Ramadan ini kita seolah-olah sepertinya masing-masing gitu ya. Karena gini, Kang Caca. Seperti kehilangan pemimpin di bulan Ramadan. Ya, artinya gini, Begini, Ya. tadi kan sudah dibilang bahwa anggota DPRD aja Ya. sudah mempertanyakan. Ya. Nah, gitu. Berarti kan tidak ada koordinasi. Ya. Baik Clear, dengan ya. DPRD, baik Ya. dengan Iya, tapi ini, kan ini Kang Caca seharusnya- begini. Waktu pembongkaran Hibit juga nggak ada koordinasi, tapi kan ada action. Jadi individual gubernur itu mana yang dirasakan di bulan Ramadan ini kan nggak ada. Walaupun tidak ada koordinasi dengan DPRD misalnya, kan bisa secara individu menginisiasi kan mencontohkan di bulan Ramadan. Tapi mungkin begini, Kang. Mungkin gini, kan jadi gini. Kalau bicara Hibis itu kan hanya bicara satu individu lingkungan. kecil. Benar. Tapi kalau arus mudik itu kan bukannya Jawa Barat, Benar. tapi bagaimana koneksitas antara daerah yang lain yang melewati Jawa Barat. Artinya berarti Gitu loh. beliau bisa menginisiasi soal Hibis itu kan anggaran tidak dibicarakan dengan Dewan. Wah, oke. Untuk pembongkaran. Maksudnya itu, apakah kenapa di bulan Ramadan ini tidak inisiasi ada Kang Deddy untuk mengayomi warganya sedang menghadapi Hari Raya Idul Fitri misalnya, Ya. 3 hari ke depan ini, untuk mudiknya, untuk harga pasar ini apakah stabil atau tidak, kan bisa secara pribadi turun langsung untuk bicara Ramadan ya, bicara masalah bulan. Harusnya turun sampai dimensoskan. Iya dong. Jadi biar publik tahu gitu lah. Seimbang. Karena apa? Karena kan kalau lihat dari style Deddy Mulyadi adalah kegiatannya langsung di Betul. e-post Betul. oleh medsos. Jadi Ini. hari ini tidak terlihatan gitu Ini ya. nggak ada. Ada ya. Nah, ini yang jadi kita pertanyakan juga biasanya gubernur itu konsen ya dengan Basnas. Ya. Ya. Ya, Oh, ya, bagaimana tentang Basnasnya, bagi-bagi untuk masalah Fakir fakir miskin, Ya. ini kok nggak ada sama sekali gitu. Kalau saya jadi gubernur, mungkin saya akan bicara masalah zakat ini, fokuskan kepada fakir miskin yang betul-betul sudah ada data di Provinsi Jawa Barat. Dan doakan nanti 2009 supaya jadi gubernur. Amin. Tentang ini kan nggak ada gitu. Artinya begitu. Nah, Jadi harus berpihak lah. Kita harus memberi gitu Ya. kepada yang kurang. Ya. Ya, terutama parkir miskin apa segala macam. Ya. Itu harus diayomi. atau mungkin gini, mungkin tidak ada yang membisikin kali gak. Kan Ya, saya nggak bilang tadi, tahu justru. begini. Saya bilang tadi Itu- inisiasi diri itu timbul dari diri kan. Salah satu ada pembisik juga barangkali. Ya itu harus karena kan makanya ada staf ahli, ada segala macam itu kan menjadi satu kebijakan langkah apa yang akan dilakukan oleh seorang Jangan-jangan gubernur. dinas terkait itu kan tidak diajak ya. Artinya itu kalau mau wamenso, coba situasi situasional di bulan Ramadan, bikin dong wamenso di suasana di bulan Ramadan apa gitu loh kebarkannya kan tidak ada. Ya. Nah ini kayak Basnas dulu, zaman maaf ya bukan membandingkan gubernur sebelumnya lah kita nggak sebut kan pembagian zakat atau standar harga zakat minimal zakat tiap daerah kan masing-masing walaupun pusat menentukan sekarang kalau nggak salah 45.000 tiap daerah kan lain-lain. Ya, kan gini, ini kan forum parlemen Jawa Barat 2009-2014 ya. Kalau kita bicara setback ke belakang, kita pernah mengalami 5 tahun Iya. ya kita duduk di sana dan kita berarti 5 periode kita Iya. mengalami Idul Fitri. Oh saya turun Kan gitu. dulu waktu Iya. Berarti kan pada saat itu kita rapat dengan dinas, bagaimana Iya. persiapan Oh, iya. dengan Pak Gubernur, Iya. gitu kan, yang mewakili dan lain-lain. Hmm. Jadi kita sebagai anggota dewan tahu, Iya. begitu kan? Iya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa persiapan Ramadan dan Idul Fitri ini berjalan sesuai dengan rencana. begini Pak Harus. saya 2009 itu pertama dilantik 2010 itu kan tahun berikutnya langsung Idul Fitri. menghadapi Idul Fitri. Nah, Dewan itu udah berkoordinasi dengan gubernur itu untuk
membagi tugas titik-titik wilayah yang riskan. Kemacetan fatal Garut. Termasuk turun ya, Dewan turun. Kita ada di Garut semalaman. Supaya bersama dinas kan? Bersama dinas turun. Nah ini kan memberikan edukasi informasi ke masyarakat agar yuk kalau mau mudik dengan tata tertib ini gitu loh Pak. Mungkin ada guide-nya. Mungkin Dewan juga sekarang jalan, cuma mungkin nggak diekspos juga kali. Oh saya nggak paham itu ya. Kan? Untuk saat ini saya Sekarang Cuma yang pasti tadi bahwa ada suara dari Ada ya? salah satu fraksi di DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa dia mempertanyakan tentang koordinasi persiapan arus mudik kepada gubernur. jalan nggak? Kan mempertanyakan. Oh, mempertanyakan. Gitu kan? Jadi dia sebagai anggota dewan saja dia tidak tahu. Apalagi kita kan? Kalau yang di luar. mempertanyakan, Itu maksudnya. Kalau mempertanyakan berarti kan belum ada. Belum Ya, kan? berada berarti kan ya? Berarti asumsi. Kalau saya kan bicara sekarang asumsi itu karena memang saya lihat di medsos hanya kegiatan itu saja kan gitu ya. Selama sisa 1 lembaran. Kalau setelah Idul Fitri mah mau action to the poin ke wilayah-wilayah job this mah nggak ada masalah. Ini kan suasana Ramadan ini kita belum merasa apa. Kita bicara koordinasi. Kalau bicara tata kelola pemerintahan, koordinasi itu pasti selalu ada. Harus. Kalau melihat kondisi seperti ini, saya berarti tidak melihat ada koordinasi. Betul tidak itu menurut Kang? Betul. Nggak ada koordinasinya. Jangankan begitu. Sekarang udah 3 hari lagi nih. Iya. 3 hari lagi mau Lebaran. Ada nggak ditentukan dari Pemprov itu bahwa gubernur akan sholat Id di mana? Oh gitu ya. Ini di mana? Ini belum ada ini. Berarti luar biasa kalau begitu. Belum ada ini. Waduh. Ya, suasana itu Pemprov aja belum jelas nih. Ini kalau begini kayaknya harus diundang MUI Jawa Barat nih kalau begini. Jadi nggak jelas ini. Apakah sudah ada surat dari Pemprov kepada MUI Jawa Barat kalau begini? Nggak ada itu kan. Ini nggak jelas. Luar biasa kalau begini. Salat di mana? Apa? Siapa imamnya ini? Ini aja belum ada gitu. Gimana gitu? Ini 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Nah, jadi Mana itu? Ini aja itu aja belum ada gitu. Bagaimana urusan zakat? Bagaimana urusan ini gimana gitu? Dari publik juga berarti tidak tahu sama sekali ya? Tidak tahu. Waduh. Pengen salat dengan gubernur aja kan. Pusing ini kalau begini. Kalau begini pusing kita jadinya. Gubernur pengen salat mungkin. Ya, dengan barangkali masyarakat ingin sholat bersama gubernur. Iya. Cuma masyarakat belum tahu sampai sekarang. Sampai sekarang di mana gitu. Ya mudah-mudahan besok Luar biasa itu. Kalau sudah begitu berarti luar biasa. Kenapa tadi saya bicara bahwa ini seperti bagaikan dibiarkan jelas gitu. ini. Jadi ya biar lu aja gitu. Masing-masing lah. Ya, masing-masing aja loh. Padahal gini, kalau kita bicara rutinitas ke belakang, ya kan, walaupun tadi bukan menjadi kewajiban, tapi kan tadi contohnya edukasi. Iya. Setiap gubernur biasanya kan sudah menentukan nanti Idul Fitri tahun ini di sini, berkumpul di sini tahun ini di sini. Iya. Sudah jauh-jauh juga tahu gitu loh. Gitu. Tapi sekarang belum tahu. Luar biasa ini. Bagaimana kita rakyat mau silaturahmi? Biasanya gubernur itu yang sudah open house untuk masyarakat, sehingga masyarakat termasuk bisa nanti udah lebaran. Iya, di mana? iya open house-nya. Ini kan sama sekali, jangankan open house, sholatnya di mana? Pengen sholat dengan gubernur aja. THR juga kemana itu? Coba. Aduh. Ini tambah seru kayaknya ya kalau udah sholat ini sudah dapat THR. tambah seru ini kalau udah begini kayaknya. Betul kan? Karena gini justru inilah yang saat ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena masyarakat Jawa Barat tadi mayoritas sebagai masyarakat Muslim, tentu dia menunggu ya kan bagaimana empati dan perhatian gubernur terhadap pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, dari mulai tadi tarawehnya, persiapan untuk memberikan zakat di mana, mau Idul Fitrinya di mana, itu kan nanti ibaratnya siapa pakai timnya dan lain-lain, open house-nya juga di mana, ada open house atau tidak, kan rakyat tuh pengennya hampura jeung gubernur aing aja gubernur aing kan gitu. Jeung gubernur aing itu jelas.
gitu. Apa maksudnya dianak diri kan? Ini hotip ini. Itu hotim jadi ya, aduh, jadi hotim. Bagaimana Pak? Mau cucu, mau nanya, Mama jangan makan baik, ditanya aja. Bagaimana menurut Mama? Ya? Barusan kan udah rame nih diskusi ini cukup hangat nih. Jadi menurut ini aktivis Kota Bandung yang dekat dengan provinsi, bagaimana itu kaitan dengan yang disampaikan oleh Kang Caca dan Kang Agan, gimana? Itu gimana? Benar nggak bahwa selama opini seperti apa dengan atau harapan lah gitu? Ke situ sih yang harus kita dalami. Ini kan baru dilantik kemarin. Oke. Kepala dinas barunya, Ya. isumnya baru, kemudian apa? Tapi kan tidak ada kekosongan. Sebelum dilantik yang kemarin masih ada. Yang harus diingatkan kembali Ya. kita sebagai masyarakat itu untuk mengoptimalkan waktu 3 hari itu. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Oke, siap. Ini luar biasa ini perdebatannya. Terima kasih nih Mas Gitu. Ya, kalau menurut saya begini, jadi memang koordinasi, maksudnya mungkin Kang Cucu ini tidak bisa mengimbangi satu gaya Kang Deddy, maksudnya mungkin begitu. Yang kedua, memang gubernur tidak ada instruksi mungkin. Ini kan bicara mungkin ya. Karena kalau birokrasi dari dulu mungkin menang-menang baik, saya mah gitulah. Ya. Nunggu instruksi Pak pimpinan. Sedangkan pimpinan kan selalu di luar nih, Ya. ya kan? Walaupun sekarang ada teknologi AI, conference ya, dan segala macam, dalam rapat bisa telekonferensi, bisa di luar kota dan segala macam. Minimal kan Pak Gubernur bisa instruksikan. Ada surat edaran lah. Surat edaran apalagi itu lebih jelas. Lebih Untuk administratif bupati ya. dan wali kota. Lebih administratif kan? Menyikapi bulan Ramadan kan itu harusnya. Jelas ada pengumuman Gitu ya. atau ada berita lah gitu kan. Luar biasa berarti ya. Semua dinas yang terkait di lapangan kan begitu. Jangan hanya bicaranya. Oke, jadi kita udah kelihatan benang merahnya. Ya. Artinya dari diskusi kali ini bahwa kalau kita mencermati dari narasumber, memang di sini dalam tanda kutip bahwa tidak terlihatnya koordinasi kaitan dengan berbagai persiapan pada suasana Lebaran ini. Ya. Oke, sebagai penutup nih, kita ingin mendengarkan dari masing-masing narasumber kita nih. Kang Caca gimana nih? Kalau saya lihat ya ke Pak saran nih ke Pak Deddy, mumpung masih ada waktu nih, Ya, 1-2 hari ini, coba deh ada deh yang diinikan ke masyarakat gitu apa gitu. gitu ya. Iya. Yang diinformasikan. Untuk Iya, Ramadan. sudah Yang ada diinformasikan. Ramadan ini. Oh, konteks Ramadan. Ada nih gini. Ini loh, kita begini, persiapan ini tuh begini. Ini udah begini gitu. Artinya memastikan, Memastikan misalkan. apa segala macam. Ini enggak, kayaknya dilepas begitu saja. Jadi intinya ingin Masya gitu ya kan lucu. keluar Sundana ya. Jadi intinya masyarakat menunggu informasi yang valid dari gubernur terkait dengan persiapan Lebaran sudah Iya. oke gitu. Oke Ya. gitu. Oh, jadi itu Nah, seperti itu sekarang, intinya. kalau sekarang kan waduh bingung kita. Bingung THR atau bingung apa nih? Kan hari THR mah Iya, iya. itu mah urusan masing-masing loh, udah Ya. mah lain pegawai. Ya. Nah, bukan ini urusan salatnya di mana, ada Ada nggak? ketegasan lah. Iya, adalah kita masyarakat yang ingin karena pemilihnya banyak, wah punya tim sukses yang Iya. hebat, pasti kan mereka itu merasa karena pernah memenangkan, ingin dong silaturahmi dengan gubernurnya. Ayeuna we can Di mana gitu. Di mana? Oke. Ya, open house ente gitu. Siap. Nah, ente kan dia, can aya gitu. Jadi naon itu? Jadi tanda tanya gede lah bukan nama. Iya. Oke, siap. Dan ada satu lagi yang saya ini, Apa itu? Ari wakil gubernur jadi naon gitu. Kita we bungkul. Oke, sesi kaopat namanya. Kang Caca orang bahasa. Oke, terima kasih Kang Caca nih atas sumbangsi pemikiran dan sarannya Iya. terkait Oke, diskusi siap. malam ini. Silakan Kang Agan untuk ada closing Ya, statementnya. jadi menyambung langsung ya ke Kang Caca ini. Ya, semoga sehat selalu ya Kang Caca ya. Udah sepuh nih beliau ini.
Kebetulan beliau keluarga besar dari Pak Solin GP. Menurut saya begini, jadi semoga lah ya 1-2 hari ke depan ini atau malam takbir minimal Pak Gubernur bisa hadir kepada warga masyarakat Jawa Barat di dalam suasana Ramadan. Nah, gitu ya. Takbir bareng lah. Takbir keliling lah, bro. Keliling lah. Boleh lah. Selain tadi pengumuman bahwa dia akan sholat id di mana, ya kan? Kita rindu pemimpin yang dalam suasana Ramadan, ya kan? Kita rindu dalam suasana Ramadan ini setahun sekali. Momentum lah, ya momentum. Momentumnya perlu kepastian gitu ya. Ya, apalagi suasana yang selesai pilgub, ya kan? Pilpres, pilgub. Ayo orang guyupkeun warga Jabar dengan suasana Ramadan ini, hadirlah pupurikeun THR masing-masing kan, gitu. Minimal beliau bisa memberikan satu, yuk ini 3 hari -3 bahwa titik-titik rawan macet begini-begini, membantu aparatur pemerintah yang lain di lapangan, Pemprov hadir. Itu saja. Jadi negara hadir gitu lah. Harus hadir. Oke, siap. Suasana itu. Terima kasih Kang Agan. Ini tuan rumah yang paling utama nih. Yang sudah memfasilitasi podcast Forum Parlemen Jawa Barat 2009. Terima kasih Mang Aceng. Salam sama Ibu, terima kasih tempatnya dipakai. Syukur-syukur nanti 2 minggu ke depan di sini lagi. Masih banyak makanan juga deh. Lihat. Oke, terima kasih sahabat. Closing statement bagaimana ya sebagai tuan rumah? Saya nongeng kan ya? Bingung ini. Gimana closing statement? Mangga. Jangan-jangan ini gatal juga mau ngomong. Mangga. Kita mah yang penting sukses melaksanakan podcast edisi yang ketiga. Ya, Kami terima kasih bahwasanya ini adalah momentum bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini ada bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah gitu kan ya. Kalau tadi teman-teman Mengkritisi THR dan sebagainya gitu kan ya. Tapi pada kesempatan ini kami berharap ya sebagai warga Jawa Barat yang Jawa Barat ini yang agamis gitu kan ya. Ada sentuhan dari seorang pemimpinnya di momentum bulan suci Ramadan ini merayakan Idul Fitri, karena hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari besar umat Islam. Tentu saja kami juga pengen ada sebuah keteladanan yang ditularkan oleh pemimpin kita. Karena gubernur kita ini saya mengapresiasi sudah memberikan keteladanan dari berbagai aspek, khusus bagaimana mendorong pemerintahan yang gercep, yang clear. Terus juga dalam momentum Lebaran juga gubernur jangan sampai ketinggalan isu. Jadi gubernur Jawa Barat ini sebagai pemimpin juga harus responsif, hadir dalam momentum yang sakral, istimewa, dan tentu saja yang sangat diperhatikan oleh seluruh umat Muslim di Jawa Barat, khususnya sebagai masyarakat Jawa Barat yang agamis menuju Jabar yang istimewa. Ingin sholat bareng gitu. Gubernur kami menantikan jadwal kehadirannya di momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Barat dalam rangka memperingati hari besar keagamaan, khususnya Idul Fitri di Jawa Barat. Demikian, terima kasih ya, terima kasih sahabat semua. Kita sudah diskusi panjang. Mudah-mudahan diskusi ini punya nilai yang penting. Amin. Bagi kemajuan Jawa Barat ke depan dan sebagai introspeksi diri bagi pemimpin ke depan. Bahwa siapa lagi kalau tidak kita yang mengingatkan, karena ini gubernur kita yang sudah diingatkan oleh kita. Terima kasih juga buat Kang Komeng nih yang telah hadir juga nih sebagai penonton setia nih di podcast. Beliau sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat periode 2014. Terima kasih Kang Komeng. Sehat selalu. Terima kasih Kang Budi yang sudah hadir juga nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast keempat setelah bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempatnya kita bicara perubahan. Di sini rumahnya arah pemikir Jabar. Kami mengeritik untuk Jabar lebih baik. Kami menulik, memberi saran terbaik. Jangan kalian di sana
Gerak atas kehadiran kami, apalagi kalian marah. Bukti kalian anti kritik. Forum alumni ini bukanlah kaleng-kaleng. Orang-orangnya handal dalam segala masalah.